Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Evan Prasetya Putra dengan NIM G0025159. Saya dari kelompok A4 akan membuat video laporan anatomi 1.3 dengan tema sistem digestif. Kita baca skenario dulu. Laporan 1 yaitu ada seseorang yang menonton anime dan melihat Zoro yang punya perut six pack. Lalu saya disuruh menjelaskan pembagian lapisan dinding abdomen, lalu ada menjelaskan mengenai sistem otot dan jelaskan organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Yang ke pertama dulu yaitu ke dinding abdomen yang bagian anterolateral dulu. Kita membahas dari yang paling luar dulu. Yang pertama dari luar tentu ada kulit. Habis itu ada fascia superficial. Yang pertama ada fascia Camper, ya ini fascia Camper ini yang banyak dengan lemak. Lalu ada fascia scarpa, itu di habisnya lapisan lemak tadi, fascia scarpa. Nah, fascia scarpa ini pada laki-laki kalau ke bawah itu ke bawah atau ke arah skrotum itu menjadi fascia dartos. Lalu kalau ke belakang menjadi fascia coles. Untuk perempuan ini menjadi komponen labium maius pudenda. Lalu lanjut setelah fascia superficialis ada fascia profunda seperti lapisan tipis. Sebelum masuk ke muskuli ada lapisan tipis yang warna hijau ini. Ya. Habis itu ada otot, ini ada 3. Yang otot ini yang pertama ada oblik externus, terus ada oblik internus, ada oblik habis itu yang terakhir ada transversus abdominis. Nah, habis muskuli ada ada fascia transversalis. Ini seperti lapisan yang paling kelihatan di bagian dalamnya si muskuli transversus abdominis. Oh ya, di bagian depan juga ada muskuli rectus abdominis dan piramidalis. Namun muskuli piramidalis tidak ada di semua orang. Habis dari fascia transversalis ada fascia extraperitonealis. Ini ada kuning-kuning lagi, itu lemak. Fascia extraperitonealis. Habis itu ada peritoneum parietal. Lanjut ke yang posterior. Yang posterior kurang lebih sama, yaitu ada kulit. Yang paling luar kulit, habis itu ada lemak. Terus lemaknya ini masuk ke fascia superficialis dorsi, tapi nggak dibagi dua seperti yang anterolateral tadi. Terus masuk ke musculus. Musculus ada 4 lapisan. Lapisan pertama ada latissimus dorsi. Habis itu ada yang kedua ada oblik externus, terus ada erector spina, terus ada longissimus dorsi, ada serratus posterior inferior. Terus lapisan ketiga ada musculi multifidus, musculi interspinalis, sama musculi oblik internus. Habis itu yang lapisan paling dalam ada quadratus lumborum, iliopsoas, sama transversus abdominis. Terus di dalamnya lagi ada fascia extraperitoneal yang tadi, jaringan lemak di dalam ini harusnya. Terus yang terakhir ada peritoneum parietal. Terus lanjut ke yang B, sistem muskuli di abdomen. Yang flat muscle itu ada ini oblik externus, oblik internus, sama transversus ini di bagian samping. Kalau yang externus itu seratnya seperti V, kalau internus seperti A. Terus dalamnya lagi ada transversus. Nah, aponeurosis dari 3 muskuli tersebut membentuk vagina muskuli recti yang menutupi otot-otot vertikal seperti rectus abdominis dan piramidalis. Nah, ini ada putih-putih ini vagina muskuli recti abdominis. Terus kalau di sini di rectus abdominis ada beberapa bangunan penting. Yang tengah itu linea alba, yang garis horizontal itu ada intersection tendinae. Nah, itu ada di yang pertama ada di processus xiphoideus, ada di umbilicalis, terus ada di antara di antara 2 garis tadi. Nah, itu udah. Terus ada muskuli piramidalis di bagian profunda si rectus abdominis. Lanjut ini
tadi sudah saya bahas. Ke yang terakhir, organ intra dan retroperitoneal. Nah, apa sih bedanya? Kalau intraperitoneal itu organ-organ yang tertutupi sempurna oleh peritoneum visceral atau peritoneum yang melapisi organ-organ. Maksudnya sempurna itu menutupi dari segala sisi. Kalau yang retroperitoneal itu hanya tertutupi di bagian anterior. Jadi ini ada gambarnya. Ini yang di dalam, yang di sini ada, bentar, yang di dalam selubung ini semua itu intraperitoneal. Kalau yang belakang-belakang ini itu yang retroperitoneal. Lanjut, untuk menghafalnya cukup menghafalkan si organ retroperitoneal atau bisa disingkat Zetbacher, yaitu yang S suprarenal gland atau kelenjar di atasnya di superior dari renal atau ginjal, terus ada aorta, terus ada duodenum kecuali pars superior. Jadi 3 pars duodenum kecuali pars superior itu retroperitoneal, terus pankreas kecuali pars caudal, terus ada ureter, terus ada kolon ascendant sama descendant, si anunya apa si punyanya intestinum grassum, terus ada kidney atau ginjal, ada esophagus sama rectum. Nah, udah, kita lanjut ke laporan 2, menjelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke. Ini anatomi gaster ada 4 pars kurang lebih, yaitu ada fundus, terus ada pars kardiak. Fundus itu yang di bagian atas ini, terus kardiak ini kayak leher ini setelahnya esophageal, terus ada body atau corpus dari gaster. Habis itu ada pars pylorus yang setelah dari si corpus itu tadi. Lanjut ke bangunan pentingnya. Di korpus tadi ada namanya rugi atau lipat-lipatan, itu nanti yang menyebabkan lambung itu bisa membesar dan mengecil. Nah, di atas ini di bagian kardiak itu ada LES atau lower esophageal sphincter, atau juga bisa disebut gastroesophageal sphincter. Itu yang buat nutup yang mengatur untuk masuknya makanan dan menahan dari asam lambung itu sendiri agar tidak naik ke esophagus asam lambungnya. Terus ada curvatura minus sama majus. Yang minus itu yang di atas ini, kalau yang majus itu yang besar di bawah, bagian bawah ini. Terus ada pylorus kan tadi udah di sphincter itu tadi kan ada yang di esophagus. Nah, ini juga ada di pylorus. Ini sphincter pylorus itu yang mengatur masuknya makanan ke duodenum. Terus juga ada artificium, itu kayak bukaan dari sphincter itu. Artificium yang di kardiak itu tadi ada di setinggi VTH 11, yang di sini tuh setinggi VTH 11. Kalau yang bukaan di yang pylorus itu setinggi lumbal 1 tuh. Terus mungkin omentum yang ada di lambung. Yang pertama ada omentum majus ada 4 ligamen, yaitu gastrocolica, gastrosplenica, dan splenorenale. Terus yang omentum minus itu ada 2 ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenale sama ligamen gastrohepaticum. Nah, kalau yang si omentum minus itu ada di curvatura minus, kalau omentum majus melekat di curvatura majus di lambung. Next, untuk vaskularisasinya, kan si gaster ini dari foregut, itu vaskularisasi dari truncus coeliacus. Nah, ini ada gastrica sinistra, terus ada gastrica dextra, habis itu ada gastromentalis sinistra dan dextra. Ini merupakan cabang dari truncus coeliacus. Terus ada lianalis juga, itu nanti habis lianalis ada gastromentalis sinistra. Udah, terus lanjut ke vena. Kalau vena ini
dari vena porta hepa sama mesenterica superior. Ada vena gastrica sinistra et dextra, habis itu ada vena gastroomentalis dextra et sinistra. Kurang lebih namanya sama seperti yang si arteri. Lanjut ke oh ya, kalau inervasinya kan ini termasuk organ. Jadi kalau yang simpatis itu masuk ke splagnicus majus, kalau parasimpatisnya masuk ke vagus. Lanjut ke laporan 3. Jelaskan letak-letak appendix sama letak yang paling umum. Untuk cara pengukuran dan garis juga dijelaskan. Oke, kalau appendix itu kan kurang lebih ada di cecum ya guys, cecum di intestinum crassum. Ada 5 variasi letaknya, yaitu retrocekal, post-ilial, terus pelvis, terus preilial, sama subsekal. Nah, yang paling umum di orang-orang itu yang retrocekal atau seperti di belakang cecum. Nih, yang merah itu. Nah, kalau ngapilnya gampang, subsekal berarti di bawah sekal, terus pelvis berarti menuju ke tulang pelvis, terus preilial berarti sebelumnya ilium, terus post-ilial setelah ilium. Oke. Terus titik-titik dan garis cara mengukurnya. Menurut garis Monro-Victor itu ada di caranya tarik garis dulu dari sias ke umbilikal, terus diukur sepertiganya dari siasnya, dari sias mengukurnya. Nah, sepertiga, nah itu letak appendix, itu namanya titik McBurney. Terus menurut garis Lange itu dari sias ke sias itu diambil 1/6-nya dari yang sias dextra. Ya, itu ya mungkin segitu untuk laporan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.